Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hulka Entertainment dalam edisi ngobrol-ngobrol podcast seputar informasi kegiatan dan hiburan dakwah. Alhamdulillah sekarang kita kehadiran salah satu motivator muda, bisa disebut juga intelektual muda lah, gitu, yang sekarang lagi berkiprah di dunia pendidikan, salah satu mahasiswa S2 ya, pasca sarjana di STAI Mutakin. Sudah beres ya? Ya, sebentar lagi beres. Kita kehadiran Kang Asep Saiful Malik. Betul ya, namanya Kang Asep ya? Iya. Yang muda, berkreasi, intelek. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pendidikan nih, Kang Asep. Iya. Yang sekarang pendidikan itu lagi musim daring ya. Belajar online. Menurut Kang Asep ini sebagai salah satu mahasiswa pasca sarjana mengenai pembelajaran online ini, tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya kepada pemilik Hulka Entertainment ya yang telah mengundang saya di sini untuk bercerita bagaimana menghadapi terkait musim pandemi, salah satunya di sektor pendidikan, yang mana di sana sekarang itu lagi rame pembelajaran daring online. Saya di sini mungkin hanya sebagai bercerita saja dan mungkin berikan motivator sedikit terkait pembelajaran, terutama dalam pembelajaran online daring ya. Terutama sebelum ke pembelajaran online, paling sedikit ke pendidikan dulu. Di sini saya sebagai mahasiswa pasca sarjana ya, yang mau saya sampaikan untuk di pendidikan itu hari ini memang dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar ya. Tantangannya ini sangat luar biasa gitu. Karena apa? Karena di era milenial ini atau tantangan global yang besar ini kita harus bisa beradaptasi beradaptasi dengan baik, harus bisa mengikuti tantangan zaman hari ini ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang itu perubahannya sangat cepat sekali. Artinya kalau bahasa intelek itu kita sudah menghadapi yang namanya era disrupsi ya. Apa itu era disrupsi? Jadi posisinya kita itu segala tatanan itu yang asalnya dasar itu sudah berubah gitu ya. Berubah dalam artian tidak pada tatanan yang awal kembali. Contohnya dalam jual beli, istilahnya ditarik kepada dunia online. Begitu juga pendidikan yang awalnya tatap muka sekarang masuk ke dalam dunia online seperti itu. Jadi sudah sudah bukan pada dunia ini, artinya sudah banyak sekali perubahan, peralihan seperti itu. Terus kalau bahasa yang paling menantangnya hari ini, ada yang namanya revolusi industri 4.0. Apa revolusi industri 4.0 ini? Jadi perubahan yang sangat cepat, tantangan global yang sangat cepat, sehingga segala bentuk sektor itu bisa hari ini itu bisa dialihkan ke dunia virtual online. Begitu pula dengan tenaga manusia hari ini bisa digantikan dengan robot-robot seperti itu. Ini kurang lebih lah ada gambaran seperti itu. Nah, masuk ke dalam pada intinya dari yang dikatakan oleh Bapak Haji Umar ya di sini. Nah, terkait pembelajaran. Nah, pembelajaran itu kan adalah salah satu yang sangat penting yang memang ada di sekolah gitu kan. Nah, awalnya kan dulu sebelum ada dunia online, sebelum adanya yang namanya dunia virtual online itu kan kita tetap muka.
Namun sekarang dengan masa pandemi corona yang datang hari ini, itu dialihkan pembelajarannya lewat daring online, ya, seperti menggunakan Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ini memang katakanlah selama pandemi ini perubahannya sangat besar. Dan ini menjadikan tantangan sangat luar biasa bagi seorang guru atau seorang pendidik. Nah, pada faktanya seperti ini, ketika peralihan antara dunia yang katakanlah manual atau misalkan tatap muka dialihkan ke online ini kan tidak semua orang cakap gitu ya, tidak semua orang bisa gitu kan. Artinya apa, guru ini ada yang memang kompetensi atau ahli dalam istilahnya mengoperasikan media secara online atau perangkat pembelajaran secara online atau tidak. Nah, ini yang memang harus kita garis bawahi. Nah, tidak sedikit kan hari ini seorang guru itu atau yang berjuang di pendidikan itu mengalihkan pembelajaran secara daring ini tidak mudah gitu kan. Ada yang cepat ya? Iya, ada yang cepat paham. Tidak semua siswa bisa memahami ya atau gitu. mengikuti lah. Ya. Nah, jadi di sini ada plus minusnya juga, ada yang manfaatnya juga. Namun di sini tantangan yang paling besar itu ya kepada seorang pendidik atau guru gitu kan. Nah, guru di sini harus serba tahu, harus serba bisa untuk bagaimana caranya menghadapi tantangan zaman yang sangat besar ini. Terutama menggunakan yang namanya pembelajaran daring atau online ini. Ya, meskipun ya kalau pada aspeknya itu berbeda-beda atau meskipun pada teknisnya itu berbeda-beda, entah itu menggunakan Google Classroom, WhatsApp dan lain sebagainya, itu kan berbeda-beda. Tapi gini, Asep, itu kan sekarang pemerintah sudah menerapkan AKB ya. AKB itu kalau nggak salah kebiasaan baru apa? AKB saya lupa itu singkatannya apa sih? Ya, kebiasaan baru. Ya, semacam itulah AKB ya. Jadi itulah protokol kesehatan. Nah, itu ya maksudnya ke sana. Terus ya pokoknya jaga jarak. Itu tapi sekarang juga itu Purwakarta kemungkinan nih ya, sekarang kan tahun ajaran baru nih ya, masa-masa sekarang ini sekolah itu PPDB ya, penerimaan siswa PPDB, baru, penerimaan peserta didik baru itu kan tahun ajaran baru kalau nggak salah mulai di bulan Juli ya, di bulan Juli. Kemungkinan menurut informasi nih ya, baru informasi ya, itu sekolah akan dibuka kembali ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kebiasaan baru yang tadinya ya, tidak pakai masker, kemungkinan ya bisa pakai masker juga nanti ya. Gitu. Ini tanggapan Kang Asep mengenai kebiasaan baru ini, apa sistem online-nya dihilangkan kembali ke seperti semula gitu, belajar tatap muka guru sama siswa atau mengikuti kebijakan pemerintah gitu. Iya. Ya, pada intinya sebelum ke sana tadi saya selesaikan dulu yang pembelajaran dari online itu. Pada intinya seorang guru nanti kan harus siap untuk belajar dari secara online. Jadi seorang guru harus banyak belajar, harus bisa mengoperasikan ya istilahnya lah media lah atau perangkat-perangkat atau misalkan berbagai hal yang memang untuk menunjang pembelajaran. Jangan sampai seorang guru atau seorang instrumen pendidik ya ini sampai tidak bisa beradaptasi dengan zaman seperti itu karena tantangan sangat berat. Nah, terus juga bagaimana menghadapi dengan masa pandemi, artinya pembelajaran ini sistem pembelajarannya dirubah yang dari mulai tatap muka harus online. Terus bagaimana dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi memang ini sebenarnya ya pemerintah juga dengan kebijakan mengatur kebijakan seperti ini itu kan sudah berpikir matang-matang bagaimana pendidikan ini ya tidak sampai tertunda gitu.
ya dengan adanya surat edaran atau dengan kebijakan yang baru ini kan kita juga mungkin harus mempersiapkannya juga gitu. Nah kalau menurut saya pribadi gitu ya, ya dengan adanya protokol kesehatan ya dianggap perlu. Kenapa? Karena memang ya pada dasarnya kan kita sedang mengalami yang namanya pandemi atau katakanlah penyakit dunia lah ya, gitu yang memang bukan hanya di Indonesia saja tetapi di negara manapun ini sedang terkena wabah. Dan memang itu ya kita pun harus bisa mengikutinya. Namun pada dasarnya di sana kan gitu ada rambu-rambu dan aturan yang harus diikuti oleh sekolah dari kebijakan, baik itu dari presiden atau menteri pendidikan kebudayaan. Ini kan nanti kalau di surat edaran yang terbaru sekarang itu kan ada istilahnya sekolah yang zona hijau, ya zona kuning, maka zona merah gitu kan. Nanti tetap ada memang sekolah yang memang ketika kalau di zona hijau kan bisa melakukan yang namanya sekolah tatap muka gitu, hanya saja dengan menggunakan tertib atau protokol kesehatan tetap digunakan. Kecuali misalkan sekolah-sekolah yang memang masih di zona merah itu kan bisa saja nanti ditunda kembali atau ditutup kembali dan selalu mengadakan yang atau masih diberlakukan yang namanya pembelajaran secara daring gitu. Dan memang itu harus diikuti oleh masing-masing sekolah. Dan apalagi sebagai pemangku kebijakan di sini harus bisa mengatur mengatur bagaimana jalannya sekolah agar bisa kondusif itu ya nih Kang Asep. ya. Oh ya sahabat-sahabat, kenapa kita bertanya soal sekolah pendidikan ya, karena Kang Asep ini juga selain motivator muda, beliau juga sebagai kepala sekolah ya. Ya, saya kepala sekolah. Iya, di salah satu sekolah SMK ya. Iya, SMK Mutakin. SMK Mutakin. Kenapa tadi saya bertanya-tanya mengenai pembelajaran online yang mungkin Kang Asep sudah melakukannya ya, di sekolahnya ya. Ya. Oh ya, ini tadi kan soal pembelajaran online ya. Sekarang ini soal ini ada saran nggak bagi pelajar-pelajar di Purwakarta ataupun pemuda Ya. Bagaimana tanggapannya ini mengenai ya ini kan kita kebiasaan baru ya di masa pandemi ini. Adakah langkah-langkah untuk belajar yang memang tadi kan kalau online itu kan kendalanya kan satu sinyal kebanyakan ya. Koneksi Ya, saya pun observasi lah ya. ke teman-teman belajar Ya. bulan kemarin untuk itu yang kuliah apalagi ya sekarang tugas online, ujian online itu kan terkadang tidak bagus lah, tidak bagus sinyal gitu. Bukan tidak bagus pembelajarannya, Ya, apalagi di daerah pedesaan mungkin tidak bagus sinyal gitu. Ya. Ini Kang Asep nih terobosannya sebagai kepala sekolah ini mah, sebagai kepala sekolah mengantisipasi bila mana nanti ke depan tatap muka masih belum bisa dilaksanakan. Ya. Itu kan mungkin ada siswanya yang ada di pedesaan atau di perkampungan, itu bagaimana itu langkah solusi langkah ke depannya? Ya artinya kita sebagai apalagi saya mungkin yang mengelola sekolah ini, kita bagaimana caranya harus bisa mempunyai konsep atau bisa mempunyai cara bagaimana ya dengan pembelajaran online ini ya bisa terlaksana gitu. Artinya kita sebagai orang yang berjuang di pendidikan ini kan tidak hanya kita tidak hanya sendiri ya. Artinya harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder atau berbagai lapisan. Begini, karena nanti kan pembelajaran itu artinya begini saja nih. Untuk tanggung jawab pendidikan itu kan kita tidak hanya dikaitkan pada guru, ya, tetapi pada orang tua nanti, terus juga masyarakat nanti kan gitu.
gitu kan, seperti itu. Nah, jadi berbagai elemen nanti itu harus bekerja sama bagaimana bisa menyukseskan pendidikan. Kalau toh sekarang misalkan dengan belajar online ya, banyak sekali memang yang tidak mampu mengoperasikan. Ini bagaimana caranya si siswa ini bisa mengikuti dan bisa mengoperasikannya gitu. Contoh, dia tidak bisa komputer misalkan. Nah, tidak mungkin juga nanti misalkan hanya guru saja yang membimbing, tapi tetap ini harus kerjasama dengan orang tuanya. Kalau misalkan ini harus misalkan ada bantuan dari pemerintah, harus bagaimana gitu menyikapinya gitu kan. Kalau ada di pedesaan misalkan yang memang tidak paham, tidak cakap, harus bagaimana. Kalau orang tua tidak mampu, ini harus bagaimana nih gitu yang membantu, ya bisa konsultasi dengan pemerintah dan sebagainya kan begitu. Jadi artinya memang dengan keterbatasan, karena memang tidak semua yang mampu, dengan keterbatasan ini ya kita berbagai stakeholder itu harus dikaitkan. Ya, dikaitkan. Tidak hanya mengandalkan sekolah, unsur guru ataupun tenaga pendidik. Ya, tetapi berbagai lapisan itu dikaitkan untuk mensukseskan proses pembelajaran ini, terutama masuk ke dalam pembelajaran online ini seperti itu. Oh ya, Kang Asep nih. Iya. Kalau ngomong kan Kang Asep sebagai kepala sekolah ya. Sekarang SMK Mutakin masih menerima siswa baru ya? Apa sudah ditutup? Masih menerima. Itu di sekolah SMK itu jurusannya apa aja Kak? Nah, kalau jurusannya di sekolah saya itu ada teknik komunikasi, teknik komputer jaringan. Ada dua ya. Yang pertama teknik komputer jaringan, yang kedua teknik pemesinan. Ya. Itu kalau teknik jaringan itu berhubungan dengan internet ya? Ya pasti. Berarti kalau siswa-siswanya tidak pasti sudah lihai ya? Ya kalau misalnya sudah lihai berinternet lah. Ya sebenarnya begini ya, kalau misalkan untuk secara langsung 100% ya mungkin tidak istilahnya ya belum 100% lah, artinya begini, bertahap lah artinya ya. Di sekolah kita juga lah begitu. Ya setiap siswa ya kita ditargetkan atau difokuskan, apalagi sesuai dengan jurusannya gitu ya, harus mampu mengoperasikan komputer, harus mampu menggunakan internet, harus mampu mengoperasikan aplikasi dan lain sebagainya, apalagi untuk pembelajaran seperti itu. Ya tentunya memang karena memang jurusannya komputer ya harus bisa gitu seperti itu. Meskipun pada realnya kadang-kadang memang hanya beberapa persen, tapi kan kita mencoba untuk bagaimana si siswa ketika masuk jurusan itu minimal mampu atau cakap mengoperasikan hal-hal yang dasar termasuk atau misalkan sesuai dengan jurusan yang dia ambil gitu, seperti itu. Yang sampai misalkan jurusan yang diambil dia tidak tahu apa-apa itu. Soalnya seperti itu. Termasuk juga itu jurusannya bagus juga ya? Iya. Oh gitu. Ya, sahabat-sahabat yang menonton kira saja punya adik atau punya anak ya yang mau sekolah di SMK Mutakin, ini masih dibuka ya? Iya, silahkan. Itu penutupan pendaftaran sampai Juli kan? Ya karena memang kalau pendaftaran kan itu kan berbagai istilahnya ya, kalau di swasta kan nanti mungkin berbeda kebijakannya. Artinya ada hal yang memang di sana kan berbeda dengan negeri juga gitu ya untuk pendaftaran. Artinya ya untuk kebijakan mungkin hampir sama ya, kan ada jalur prestasi, afirmasi dan lain sebagainya kan di sana kan. PPDB ya? Iya, PPDB kan diakses secara online kan itu. Namun kita untuk di swasta ya tetap hari ini ya sampai Juli kita masih membuka pendaftaran gitu. Nah, ya sahabat-sahabat ya, kalau yang berminat sekolah di SMK ya bisa langsung ke SMK Mutakin ya? Ya bisa. Bisa langsung, bisa melalui online. Online juga bisa. Ya online juga bisa, nanti bisa diakses saja nanti ke alamatnya, silakan. Begitu. Ya sahabat-sahabat nih, Kang Asep terima kasih nih. Ya, atas kehadirannya ini di channel kita ini, YouTube channel yang masih kecil ya, insya Allah kedepannya ya kalau didukung itu sama sahabat yang nonton, yang belum subscribe ya subscribe ya, jangan lupa ya like and subscribe gitu. Komen juga di channel Hulka Entertainment karena ini kan ini salah satu kita mengapresiasi
program digital kan Ya, sekarang. gitu. Kita manfaatkan Kang. Ya, Gitu. Kalau bicara hasil urusan belakang itu. iya gitu. Yang penting usaha dulu lah. Usaha. Usaha dulu gitu. Terima kasih nih Kang Asep sudah mampir Iya, iya. atas tadilah banyak ternyata banyak informasi ataupun soal bahasan mengenai pendidikan ya, khususnya Purwakarta. Semoga Purwakarta benar-benar zona hijau ya, aman dari segala unsur penyakit. Amin ya robbal alamin. Dijauhkan lah Ya, segera mungkin segera disehatkan lah karena aktivitas. kasihan lah anak-anak yang belajar sekolah itu nggak sekolah, kasihan lah, kebanyakan di rumah yang ada main. Ya, main terus ya. Ya sekarang mah ya disuguhkan televisi juga, ujung-ujungnya jadi nonton lagi Iya. gitu kan. Ya, Ya, semoga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan ya, khususnya di Purwakarta ya. Semoga Indonesia ini juga semuanya bisa belajar tatap muka ya. Iya. Amin. semoga cepat sembuh lah dari corona lah mungkin. Semoga juga ini Kang Asep juga semoga selesai ya kuliahnya ya. Ya, amin. Mudah-mudahan cepat selesai lah ya. Pasca sarjana S2 ya. Iya. Saya juga ada niat ini S2 ini. Iya, harus. Nanti Cuman kamu ya pakai aja begitulah. Pak. Insya Allah ya yang ada di Purwakarta ya kotakin. Iya. Jangan Jauh-jauh ke kota yang lain. Nanti kalau ada biaya. Iya, siap. Jadi buat teman-teman juga yang mau kuliah gitu kan S2 pasca sarjana jangan jauh-jauh. Anda tinggal daftar aja ke pasca sarjana STI Dr. Haji Mutakin Purwakarta. Kan di sana terdiri dari jurusan pendidikan agama Islam dan bimbingan konseling Islam ya BK bisa. Jadi Iya. buruan aja daftar seperti itu. Itu saja Siap, mungkin. siap, siap. Ya. Terima kasih nih Kang Asep ya Iya, iya. atas waktunya. Insya Allah tadi yang sudah kita ngobrol-ngobrol itu ada manfaatnya lah bagi penonton. Amin. Amin, amin, amin. Ya sekali lagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like ataupun boleh komen, boleh dibagikan nih gitu. Iya. Dukung channel kami yang kecil-kecil nanti besar juga. Iya. Terima kasih. Ini Kang Asep kita punya slogan nih. Iya, iya, sih gimana? Salam bro. Iya. Ya, satu Salam. dihitung sampai 1 2 3 dulu. 1, 2, 3. Salam, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.